Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Umi Soidah selaku pengajar Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 12 IPA 1 dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan penjelasan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Namun sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Lebih tepatnya di kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Keberadaan Kerajaan Samudra Pasai tercantum dalam kitab yang berjudul Rihlah ila Masyriq karangan Ibnu Batutah. Ibnu Batutah merupakan pengembara dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Dalam keterangannya beliau menyebutkan bahwasannya Pasai merupakan kota dagang dengan lada sebagai komoditi andalan. Sejalan dengan Ibnu Batutah, dalam catatan Mahuan dijelaskan bahwasannya 100 kati lada setara dengan harga perak 1 tahil. Alat transaksi yang digunakan di Kerajaan Samudra Pasai merupakan koin emas atau yang biasa disebut dengan dirham atau dirham yang terbuat dari 70% emas murni dengan berat 0,60 gram. Masyarakat Samudra di samping sebagai pedagang juga berprofesi atau bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Islam merupakan agama utama di Kerajaan Samudra Pasai, namun agama Hindu dan Buddha juga mewarnai masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Putra, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam membentukkan sikap cinta tanah air dan bela negara, dan keterkaitan sejarah kerajaan-kerajaan Islam dalam membentukkan sikap cinta tanah air dan bela negara di Indonesia. Dalam perkembangannya di tahun 1521, yang mana pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Zain al-Abidin, kerajaan ini diserang oleh Portugis yang iri pada kemajuan dari perdagangan mereka yang sangat pesat. Masyarakat Samudra Pasai bersedia mengorbankan jiwa dan raga mereka demi mempertahankan tanah kelahiran mereka. Hal ini membuktikan rasa cinta tanah air masyarakat Samudra Pasai. Walaupun pada akhirnya kerajaan Samudra Pasai dikalahkan dan bergabung dengan kerajaan Aceh Darussalam. Nomor 4. Dalam catatan sejarah, masyarakat Samudra Pasai banyak yang menganut mazhab Syafi'i. Dalam perkembangannya aliran Syafi'i di Pasai disesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat setempat. Hal ini menunjukkan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya, yaitu tanah air. Sikap dan perilaku masyarakat Samudra Pasai mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa dan budaya setempat. Walaupun telah dimasuki larangan kepercayaan dari bangsa lain, masyarakat Samudra Pasai tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya setempat. Di sini kita juga dapat belajar bahwasannya perbedaan adalah hal yang indah, karena perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam belajar mencintai sesama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Raja Kerajaan Samudra Pasai, dan berikut adalah raja-raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Beliau menjabat pada tahun 1297 Masehi. Dan yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I atau Muhammad I. Beliau menjabat pada tahun 1297 Masehi sampai 1326 Masehi. Dan yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Ahmad I. Beliau menjabat pada tahun 1326 Masehi sampai 1346 Masehi. Dan yang keempat ada Sultan Mansur Malik Az-Zahir II. Beliau menjabat pada tahun 1346 Masehi sampai 1383 Masehi. Dan yang kelima ada Sultan Muhammad Zainal Abidin I. Beliau menjabat pada tahun 1383 Masehi sampai 1405 Masehi. Dan yang keenam ada Sultan Nahrian Shah.
Beliau menjabat pada tahun 1405 Masehi. Dan yang ketujuh ada Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Beliau menjabat pada tahun 1455 Masehi. Dan yang ke-8 ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Beliau menjabat pada tahun 1455 Masehi sampai 1477 Masehi. Dan yang ke-9 ada Sultan Zainal Abidin. Beliau menjabat pada tahun 1477 Masehi sampai 1500. Dan yang ke-10 ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. Beliau menjabat pada tahun 1500 Masehi sampai 1513 Masehi. Dan yang terakhir atau yang ke-11 adalah Sultan Zainal Abidin. Beliau menjabat pada tahun 1513 Masehi sampai 1524 Masehi. Berikut adalah strategi Raja Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada strategi dari Sultan Malik Al-Saleh. Beliau adalah raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan melalui perdagangan. Dan yang kedua ada strategi dari Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, kekuasaannya jatuh ke tangan putranya, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa kekuasaannya atau pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pelak berhasil disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Dan beliau juga berhasil memperkenalkan koin emas, yaitu yang disebut juga sebagai dirham, sebagai alat pembayaran yang sah pada waktu itu. Dan yang ketiga, strategi dari Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa kepemimpinannya, Samudra Pasai mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan India dan Arab. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang maju, penggunaan koin emas, dan memiliki armada laut yang kuat. Dan yang keempat, strategi Malikah Nahrasyah. Seiring perkembangan zaman, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran yang disebabkan karena serangan dari Kerajaan Majapahit. Sultan Malikah Nahrasyah sempat membangkitkan Kerajaan Samudra Pasai sebelum Gajah Mada wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Syahmat Saki dari kelas 12 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Kerajaan Samudra Pasai dalam perkembangan Islam di Indonesia dan faktor kemajuan dan kemunduran yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Pengaruh Kerajaan Samudra Pasai dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu bukti bahwa Kerajaan Samudra Pasai berkontribusi dalam penyebaran agama Islam ditandai dengan Kerajaan Samudra Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke luar Pulau Jawa, sehingga agama Islam secara bertahap tersebar luas di seluruh Nusantara. Selain itu, banyak ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar. Kejayaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau biasa dikenal dengan Sultan Malik Al-Tahir II. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kopu halus, dan emas dalam jumlah yang besar. Kemunduran yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ditandai oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai salah satunya adalah adanya konflik antara anggota kerajaan yang mengakibatkan perebutan kekuasaan dan perang saudara. Faktor eksternal yaitu 1. Serangan Kerajaan Majapahit. Kemajuan Samudra Pasai yang memiliki jalur perdagangan strategis di Selat Malaka membuat Kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara terusir. 2. Munculnya Kesultanan Malaka. Lahirnya Kerajaan Malaka pada awal abad ke-15 memunculkan pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang
letaknya lebih strategis daripada Samudra Pasai. Ketiga, serangan Portugis. Pada 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah Malaka takluk, Portugis kemudian menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk daerah Samudra Pasai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kami, kelompok Kerajaan Samudra Pasai. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.